Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa umurid din. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb seluruh alam. Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kita memohon pertolongannya agar kita mampu untuk menunaikan urusan-urusan dunia kita, dan juga agar kita diberi pertolongan dan mampu untuk menunaikan urusan-urusan agama kita. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Dan kita senantiasa bersolawat dan bersalam atas Nabi yang paling mulia dan Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, dan juga atas keluarga beliau yang beriman, dan juga atas para sahabat beliau seluruhnya, dan juga atas siapapun yang mengikuti agama mereka sampai nanti hari kiamat. Wa ba'du, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada duha hari ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di majlis pengajian pembahasan kitab Al-Kabair yang disusun oleh beliau Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimallahu ta'ala. Adapun tema dari pembahasan yang akan kita pelajari di pertemuan majelis kita hari ini adalah pembahasan dosa besar yang ke-42 dan yang ke-43. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan Al-Kabiratu Tsaniyatu wal Arba'un At-tasammu'u 'alan nasi wa ma yusirrun, dan Al-Kabiratu Ats-Tsalitsatu wal Arba'un An-Nammamu. Ada dosa besar yang ini dipandang lumrah oleh sebagian kaum muslimin, apalagi oleh umumnya manusia. Padahal ini termasuk dosa besar, dan saking lumrahnya kami masih banyak mendapatinya. Dan pembahasan masalah seperti ini yang pertama-tama adalah pembahasan untuk mengingatkan pribadi-pribadi kita, karena seringnya kita mendapati ini masih terjadi. Maka pembahasan seperti ini juga penting untuk mengingatkan orang-orang yang ada di dekat kita,
Karena bisa jadi dosa besar yang seperti ini masih kita mendapati tidak jauh dari orang-orang yang dekat pergaulannya dengan kita, yaitu dosa at-tasammu' 'alan nas, mencuri-curi dengar, dan wa ma yusirrun, mencari-cari apa yang dirahasiakan. Jadi ada upaya bagaimana dia tahu apa yang dirahasiakan, apa yang disembunyikan. Dengan cara dia itu curi-curi dengar, dengan cara apapun yang dengan dilakukannya upaya tersebut, apa yang dirahasiakan oleh manusia dia bisa mengetahuinya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam istilah yang sekarang sering disebut itu ada kepo. Kepo itu apa kepo itu? Ingin tahu. Jadi serba penasaran, tapi penasaran yang di sini ini keterlaluan, melampaui batas yang boleh. Karena tidak semua keingintahuan seseorang itu tidak boleh. Kita ingin tahu boleh, sebatas kewajaran yang itu masih dalam koridor diperbolehkan. Tapi kalau sampai melampaui batas, maka masuk pada bab yang terlarang. Bisa jadi dosa besar, yaitu memperdengarkan atau mencuri-curi dengar untuk mengetahui apa yang dirahasiakan oleh manusia. Nah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini termasuk rangkaian dosa-dosa besar yang banyak dilakukan oleh manusia, meskipun manusia terkadang meremehkan masalah ini. Lantaran memang begitulah Allah SWT melarang dengan jelas perbuatan seperti itu. Dan kita ingat kaidah sesuatu itu adalah dosa besar jika terdapat larangan, terdapat ancaman. Disebutkan secara nas dalil yang sharih di dalam ayat Al-Quran atau di dalam hadis yang sahih yang disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mendalilkan apa yang beliau jadikan bab ini, yaitu dosa besar di antara adalah tasammu' 'alan nas, mencari-cari dengar, mencari tahu tentang kabar manusia, padahal ini disembunyikan, dirahasiakan. Membawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membahas tentang masalah tajassus, yaitu yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat, yang di sana disebutkan termasuk rentetan di antara dosa besar yang disebutkan dalam satu ayat. Dia Azza wa Jalla berfirman surat Al-Hujurat yang nomor 12, seperti dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, qala Allah Ta'ala wala tajassasu. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian bertajassus. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, tajassus adalah upaya menyingkap rahasia. Kenapa itu dirahasiakan? Karena kalau ini tidak dirahasiakan, maka aib itu akan tersingkap, akan diketahui manusia.
Makanya dirahasiakan. Karena kalau tidak dirahasiakan, orang akan malu karena aibnya diketahui orang. Nah, tajassus itu berarti upaya untuk menyingkap aibnya manusia. Allah Azza wa Jalla melarang dalam ayat ini, wala tajassasu, kalian jangan tajassus. Menyingkap rahasia. Dalam rangka untuk mengetahui apa yang dirahasiakan padahal itu adalah aib. Mencari kesalahan yang disembunyikan oleh pemilik kesalahan. Mencari-cari tahu tentang aibnya apa orang ini. Padahal itu dirahasiakan. Maka itu dalam istilah yang disebutkan di dalam ayat ini adalah bertajassus. Disebutkan qala Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan qara'a Abu Razin wal Hasanu wad Dhahaku wa Ibnu Sirin bil ha. Ayat ini juga dibaca oleh sejumlah ulama dari kalangan salaf, di antaranya Abu Razin dan kemudian Al-Hasan, kemudian Ad-Dhahak, kemudian Ibnu Sirin. Wala tajassasu itu dibaca dengan huruf ha, tidak dengan huruf jim. Berarti dibaca wala tahassasu. Menunjukkan ada riwayat seperti itu. Bahwa dalam firman Allah Tabaraka dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 12 ini ada riwayat bahwa bacaan ayat ini adalah at-tahassus. Jadi wala tahassasu. Memang para bapak para ibu yang dirahmati Allah, dalam ilmu qiraah itu ada beberapa versi riwayat, makanya ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah dan seterusnya. Riwayat-riwayat yang sampai pada para sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana dibacanya ayat. Perlu diketahui dahulu Al-Qur'an itu ditulis oleh sejumlah juru tulis Al-Qur'an. Dan waktu itu belum ada yang namanya itu tanda baca. Sampai pun titik itu belum ada. Jadi tulisan bahasa Arab di hari-hari turunnya wahyu itu titik belum ada. Sehingga apakah ini jim, apakah ini ha, apakah ini kha, sama seperti itu. Karena titik belum ada. Selain daripada itu, dahulu para sahabat itu Masya Allah andalannya adalah hafalan. Allah memberikan kelebihan karena keterbatasan sarana yang ada. Sarana tulis menulis sangat langka. Di hari itu belum mudah. Sehingga tidak semua sahabat itu bisa menulis. Karena memang keterbatasan sarana. Sehingga karena keterbatasan sarana yang ada, mereka tidak menyia-nyiakan potensi yang lain, yaitu hafalan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang Masya Allah hafalannya sangat kuat. Karena perhatian yang serius terhadap masalah hafalan. Apabila Anda ingin menjadi orang yang mulia karena ilmu, maka hafalan. Semua informasi tentang agama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diserap, diperhatikan benar dan dihafalkan. Maka bagaimana mereka itu memperhatikan tulisan yang tidak ada titik, yang tidak ada tanda baca? Benar dan salahnya mereka membaca mengandalkan hafalan. Apa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW tentang ayat ini, maka itu dihafal, diingat-ingat dalam hafalan, kemudian dituliskan dalam bentuk tulisan wahyu. Sehingga dari situlah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dijadikan Allah sebagai taufik, sebagai penjaga wahyu. Dalam bentuk hafalan yang dihafalkan di dada-dada mereka,
dan dalam bentuk tulisan yang ala kadarnya itu. Wallahu ta'ala alam. Dari sinilah terdapat qiraah-qiraah yang tentunya qiraah ini sampai riwayatnya kepada Nabi SAW. Karena apabila kita memahami qiraah itu termasuk bacaan yang benar terhadap Al-Quran, pada Al-Quran adalah wahyu, dan Allah menjanjikan wahyu dijaga sehingga qiraah itu sudah sampai kepada Nabi SAW, sehingga itu juga dibenarkan bahwa Nabi SAW itu pernah membaca demikian. Maka di antara yang diriwayatkan bahwa bacaan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat nomor 12 ada dibaca wala tajassasu dengan jim, dan juga ada dibaca wala tahassasu dengan ha. Qala Abu Ubaidah, apa bedanya tajassus dengan tahassus? Berkatalah Abu Ubaidah, at-tajassusu wa tahassusu wahidun. Tajassus dan tahassus itu satu dosa besar yang maknanya dekat meskipun sedikit beda. Wa at-tabahus maknanya sama antara tajassus dengan tahassus, yaitu at-tabahus, mencari-cari. Wa minhu, dari kata itulah al-jasus, ada disebut pelaku daripada tukang mencari-cari, disebut al-jasus. Jasus itu kalau bahasa kita apa? Spionase. Nah, ain-ain apa? Mata-mata. Nah, mata-mata bahasa Arabnya apa? Bukan ain-ain lah ya. Jasus. Nah. Taib. Tidak sekedar dalam strategi perang bagi kalangan militer, pembahasan masalah jasus, tapi juga yang lainnya, orang yang punya kepentingan juga terkadang mengirim jasus. Nah, mata-mata, cari-cari berita. Nah, para bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala Yahya ibn Abi Katsir, berkata Yahya ibn Abi Katsir, at-tajassusu bil jim an auratin nas, wa bil ha, adapun kalau dibaca dengan huruf ha berarti at-tahassus adalah al-istima'u li hadisil qaum. Tajassus yang dibaca dengan huruf jim adalah mencari-cari tahu an auratin nas, aib dan auratnya manusia. Saban orang kok mencari-cari tahu aibnya, kesalahannya, kekurangannya manusia, maka dia bertajassus, maka dia melakukan dosa besar. Kira-kira para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, aib, aurat itu ditutup apa dirahasiakan, apa dibiarkan terbuka? Tentu ditutup. Nah, kalau orang auratnya sendiri itu dibuka, aibnya sendiri dibuka, berarti dia itu sudah enggak punya apa? Enggak punya aurat. Enggak punya malu. Enggak mungkin. Nah. Dan aurat itu atau aib itu disebut sebagai aurat karena jika orang ini ketahuan auratnya, nah, dia akan ar, dia akan telanjang dengan sebab itu. Ibaratnya berarti apa? Kalau orang itu dicari-cari auratnya, berarti dia ditelanjangi. Maka tentu orang akan malu jika dia diperlakukan demikian. Sehingga kaum wanita itu adalah aurat karena apa? Kaum wanita ini adalah kaum yang malu jika tampak sedikit pun dari tubuhnya, dari dirinya.
Kok ada yang tidak malu tanpa ini tanpa itu, berarti dia hilang rasa malunya. Jadi kalau mencari-cari tahu auratnya manusia namanya tajassus. Tapi kalau tahassus, wabil ha al-istima' li hadisil qaum, mencuri-curi dengar atas pembicaraan manusia yang pembicaraan itu dirahasiakan. Beda ya, sama-sama dirahasiakan. Yang ini dirahasiakan karena aib, karena kalau ini diketahui orang akan malu. Ini dirahasiakan, pembicaraan itu dirahasiakan karena menyangkut kepentingan-kepentingan, maka dirahasiakan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, apabila ada pembicaraan yang itu dirahasiakan dari kita, itu maknanya kita tidak boleh mendengar, kita tidak boleh tahu. Sehingga apabila seseorang itu tahassus, mencuri-curi dengar, supaya dia tahu padahal pembicaraan itu dirahasiakan dari kita, maka dia melakukan dosa besar. Tidak boleh. Kepo dengan cara nguping namanya, ya. Nguping. Dia pasang telinga. Telinganya diperbanyak. Nah, telinganya diperbanyak. Gimana? Tayyib. Menyadap pembicaraan telepon misalnya, bagi yang bukan bertugas ya. Kalau memang dia bertugas, dia adalah orangnya hakim, orangnya pemerintahan, dia memang ditugaskan untuk itu, dan tentunya tidak semua orang disadap. Nah, hakim itu punya kebijakan-kebijakan, mungkin orang dalam pengawasan, mereka mungkin yang disadap. Kalau selain petugas tidak boleh. Kalau ini petugas dari hakim, maka tidak mengapa. Mencari-cari dengar pembicaraan kaum. Dan dari sini ada terisyarat bahwa, atau tersirat bahwa merahasiakan pembicaraan itu boleh. Karena kepentingan-kepentingan itu tidak dilarang. Misalnya pada bapak-bapak atau pada ibu jamaah pengajian ini, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tentunya tidak melibatkan semua jamaah, semua bapak-bapak, tidak melibatkan semua ibu-ibu, hanya melibatkan 1, 2, 3 orang saja. Maka setelah pengajian, mungkin keluar sesaat kemudian bicara bertiga, tidak diketahui oleh yang lain, boleh. Ada kepentingan-kepentingan tertentu untuk kemaslahatan maka dirahasiakan, maka itu boleh. Nah, bagi yang memang tidak diajak, berarti memang Anda itu tidak boleh tahu atau tidak perlu tahu, sehingga pembicaraan itu hanya bertiga, ditutup dari Anda. Maka Anda tidak boleh tasammuk, tidak boleh mencuri-curi dengar dengan harapan bisa ketahui apa tadi yang dibicarakan, rahasia apa itu tadi, tidak boleh. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang seperti itu pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW sendiri. Kita ingat di saat hari-hari menjelang wafatnya Nabi SAW, beliau pernah membicarakan sesuatu dan dirahasiakan, yaitu antara beliau dengan putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha.
Padahal di situ ada Aisyah, istrinya radhiyallahu anha. Tapi Rasulullah hanya menyebutkan rahasia ini kepada Fatimah. Karena apa? Kepentingannya Fatimah. Sehingga beliau pun membisikkan perkataan kepada Fatimah yang tidak diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha waktu itu. Nah, ini menunjukkan boleh. Bahkan beliau merahasiakan sesuatu kepada putrinya, tidak diberitahukan kepada istrinya. Sama-sama orang yang dekat. Ayah dengan anak dekat. Suami kepada istri pun sangat dekat. Tapi Rasul SAW waktu itu merahasiakan sebuah pembicaraan kepada putrinya Fatimah. Padahal di situ juga ada Aisyah istrinya. Menunjukkan yang demikian itu boleh. Baik. Apa rahasianya itu waktu itu? Di kemudian hari setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ummul mukminin bertanya kepada Fatimah. Nah, maka Fatimah pun mengkhabarkan. Yang dirahasiakan Nabi adalah tentang kabar kewafatannya beliau sallallahu alaihi wasallam yang sudah dekat. Maka menangis Fatimah. Begitu melihat putrinya menangis, Rasul pun juga iba. Maka Rasul kabarkan kepada Fatimah bahwa sebaik-baik pendahulumu adalah aku. Nikmatis salafu ana laki. Sebaik-baik pendahulumu adalah aku, wahai Fatimah. Dan Rasul mengkabarkan kepada Fatimah bahwa di antara keluarga dan kerabat beliau yang lebih duluan datang wafatnya dan menyusul beliau adalah engkau, wahai Fatimah, putrinya ini. Kabar tentang kematian Fatimah. Berarti yang berkepentingan siapa? Fatimah. Disampaikan kepada Fatimah oleh Rasul dan itu dirahasiakan, dan ini boleh. Dan Allah SWT memberitahukan yang seperti ini kepada Nabi bukan karena Nabi itu mengetahui perkara yang gaib, tapi Allah SWT yang mengkhabarkan. Sehingga benarlah bahwa tidak lama dan di antara kerabat beliau setelah wafatnya Rasul SAW waktu itu, yang wafat adalah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Qala al-mufassirun, para ulama ahli tafsir mengatakan, at-tajassusu al-bahsu an aibil muslimin wa auratihim. Tajassus itu adalah mencari-cari aibnya kaum muslimin dan auratnya kaum muslimin. Hal yang itu adalah aib, hal yang itu adalah aurat, itu yang digali, yang dicari-cari. Maka itu namanya tajassus. Wal makna la yabahas ahadukum an aibi akhihi liyattali'a alaihi idza satarahullah. Dan makna dari ayat ini disebutkan wala tajassasu ay wala yabhas ahadukum, janganlah seorang pun dari kalian mencari-cari an aibi akhihi, tentang aib saudaranya, aurat saudaranya, liyattali'a alaihi, untuk dia mengetahuinya. Dengan sebab dia mencari-cari akhirnya dia mengetahuinya. Jangan dilakukan seperti itu. Idza satarahullahu ta'ala, jika memang aib itu anda tidak ketahui, bahkan tidak ada orang yang tahu, berarti aib itu ditutup oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tentunya punya aib, punya kekurangan yang jika aib dan kekurangan kita ini diketahui orang, kita malu dengan sebab itu. Tapi manusia tidak tahu kalau kita punya kekurangan. Kok bisa manusia tidak tahu?
Di antara sebabnya Allah yang menutup aib kita ini. Yang seandainya Allah tidak tutup aib kita, maka tidak lagi tahu kemana kita menyembunyikan wajah ini. Kita akan malu jika itu diketahui manusia. Kalau Allah tidak menutup aurat dan aib-aib kita, tidak tahu lagi kemana kita itu menyembunyikan wajah ini. Makanya karena masing-masing punya aib, punya hal yang jika tersingkap kita akan malu, dan Allah sudah menutupinya sehingga manusia itu tidak mengetahui. Jangan mencari aibnya orang. Yang jika aib Anda sendiri itu diketahui orang, Anda akan malu dengan sebab itu. Masing-masing orang punya aib. Ketika Anda tidak tahu, jangan cari-cari aibnya orang. Karena jika Anda tidak tahu aibnya orang itu, maknanya Allah telah menutupi aib saudara Anda itu dari Anda. Maka jangan disingkap. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya termasuk di antara dosa besar adalah orang yang membuka aibnya sendiri kepada manusia. Padahal Allah telah tutupi. Orang berbuat jahat, tidak ada yang tahu. Satu orang pun tidak ada yang tahu. Setelah Allah menutupi aibnya sehingga manusia tidak tahu, nah dia sendiri yang mengkhabarkan kepada manusia. Maka ini termasuk dosa besar. Allah Azza wa Jalla menghukumi ini termasuk orang sama dengan orang yang melakukan perbuatan jahatnya secara terang-terangan. Padahal ketika dia melakukannya rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak ada orang tahu. Tapi karena dia sendiri yang menyingkap aibnya, dia buka aibnya, maka Allah mengkategorikan ini termasuk orang yang melakukan dosanya secara terang-terangan. Dan termasuk yang Allah SWT itu enggan menerima, memberikan maaf, memberikan ampunan adalah kepada orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Al-mujahirin, orang-orang yang berterang-terangan di dalam melakukan dosa. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa dan memaafkan dosa. Jika orang melakukan dosa itu, dia tutup dosanya. Hanya antara dia dengan Allah, sehingga dia meminta ampun kepada Allah. Tapi di saat dia itu membuka rahasia dari perbuatan dosa tadi kepada manusia, padahal Allah menutup dosa ini, maka Allah tidak maafkan. Dosa yang tadinya ditutup oleh Allah, lalu oleh pelakunya dibuka sendiri, dibeberkan kepada manusia. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan waqila li ibni Mas'udin, dan disebutkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadzal Walid bin Uqbah taqattara lihyatuhu ay taqturu lihyatuhu khamran. Nah, lihat ini, Al-Walid bin Uqbah, Al-Walid bin Uqbah, jenggotnya berlipotan dengan khamr sehingga meneteskan sisa-sisa khamr yang di tenggaknya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, padahal tidak ada yang tahu bahwa Al-Walid bin Uqbah menenggak khamr, menenggak miras. Tapi dikatakan seperti ini, yang maknanya membuka aibnya orang jika itu benar. Padahal Uqbah, Al-Walid bin Uqbah, dia tidak mengatakan dirinya seperti itu. Tidak ada orang yang tahu. Maka jika ini benar yang dikatakan oleh seseorang ini,
maka berarti dia telah membuka aibnya saudaranya, telah membuka aibnya Al-Walid bin Uqbah. Abdullah bin Mas'ud ketika disebutkan seperti itu, beliau mengatakan, qala inna nuhina anit tajassus. Wahai fulan, wahai manusia, kita ini dilarang bertajassus. Kita dilarang bertajassus. Kita dilarang mencari-cari tahu aibnya manusia. Kita dilarang mencari-cari tahu kesalahan manusia. Fa in yadharu lana syai'un na'khudhu bih. Jika memang tampak bagi kita, jadi kita tahu, kita melihat aib-aib itu ada pada manusia, baru yang kita ini lakukan. Kita sikapi orang yang demikian. Na'khudhu bih. Kita jadikan ini, kita ambil sebagai hujah, sebagai alasan untuk kita menyikapinya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu kata Abdullah bin Mas'ud. Kita dilarang bertajassus, berarti termasuk apa yang disebut oleh seseorang ini menyebutkan perihal Al-Walid bin Uqbah adalah bentuk tajassus. Nah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang misalnya dia dapat kabar burung, biasanya kita sebut kabar burung gitu ya. Nah, jangan ditanya burung apa gitu ya, pokoknya kabar burung gitu. Nah, sama-sama nggak tahu ini, karena burung itu mungkin, nah, yang biasa mampir ke kita juga berbeda-beda kan gitu. Nah, dapat kabar burung tentang seseorang, loh, baru kabar burung dia dengarkan, dia tidak tabayun, tidak tasabut. Dia tidak mencari kebenaran, dia tidak mencari keterangan penjelasan tentang kabar burung, tapi sudah langsung diyakininya begitu. Suudzonnya datang, yang kuat dia adalah suudzon datang. Maka jika dia tangkap kabar burung dijadikan suudzon, dia terdorong untuk bertajassus. Akhirnya tabayunnya bukan tabayun mencari keterangan, tetapi tajassus yang dia lakukan. Baik. Benarkah kabar burung ini? Nah, akhirnya suatu saat dia bertamu ke rumahnya orang yang dia dapat kabar burungnya tadi. Nah, setelah dipersilahkan masuk, nah, matanya ke sana kemari, gitu, ke sana kemari. Nah, layaknya dia adalah seorang petugas yang dipisah untuk memeriksa rumahnya orang. Nah, matanya ke sana kemari. Di mana disembunyikan ya? Nah, di mana disembunyikan? Hidungnya juga begitu. Nah, apapun dicium. Nah, di mana disembunyikan? Kok nggak tercium baunya? Misalnya begitu. Ini tajassus. Tidak boleh melakukan yang demikian. Apalagi sampai mengarahkan mata kemana-mana. Ini termasuk adabnya bertamu di rumah orang. Nah, tidak boleh mata ini memeriksa seluruh sisi, seluruh sudut. Nah, jelalatan kalau apa? Begitu. Apalagi sampai menyingkap hal yang ditutup. Ada guci ditutup. Nah, ini apa ini isinya? Dibuka. Nah, padahal di rumah orang, maka tidak boleh. Atau mungkin di sini mungkin dibukanya. Ini tajassus, dosa besar yang seperti ini. Tapi kalau nampak, maka baru disikapi dengan berdasarkan apa yang nampak tersebut. Misalnya, seseorang bertamu, tidak bermaksud apa-apa, tidak ada maksud tajassus, tidak ada maksud untuk yang tadi itu.
sudah terlanjur suudzon kemudian mau membuktikan. Tidak ada itu. Dia bertamu seperti biasa kemudian dia persilahkan masuk. Nah, lantas oleh Allah diberi, taukan tercium baunya khamar. Nah, kemudian nampak benar di atas meja, bukan ditutup, bukan disembunyikan, di atas meja ada cawan khamr, ada kemudian tempat wadahnya khamr dan semisalnya. Nampak, maka baru dia menyikapinya. Karena ini tidak bertajasus. Meskipun yang pemilik rumah itu lupa, belum menyimpan, belum menyembunyikannya, maka karena terlihat baru diambil tindakan. Nah, baru diambil tindakan. Apa tindakannya? Langsung dibuang, ditumpah khamrnya. Nah, tidak boleh. Ada aturan-aturan bagaimana kalau memperlakukan orang di rumahnya orang. Ini bukan kuasa kita. Kita termasuk bukan orang yang kuasa untuk melakukannya. Tetapi dengan kaidah-kaidah nahi mungkar yang benar. Baik. Berdasarkan sabdanya Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaron, maka tunaikan hak saudara anda diingkari kemungkarannya. Berdasarkan sabda Nabi tersebut. Baru apabila nampak, maka ambil tindakan, ambil sikap. Bagaimana anda menyikapi apa yang nampak tersebut? Ketika itu disembunyikan, tidak nampak, meskipun tercium, kayaknya ini baunya khamr. Nah, tapi tidak ada di meja, tidak nampak. Tidak boleh orang tajassus. Nah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Mas'ud menyebutkan, inna nuhina 'anit tajassus fa in yadhharu lana syai'un na'khudhu bi. Kita dilarang bertajassus, tapi jika ada nampak di hadapan kita, kita mendapati sesuatu, meskipun itu adalah aib tapi nampak, terlihat oleh kita, kita mendapatinya, maka kita baru mengambil sikap dengan sebab apa yang nampak tersebut. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang difatwakan oleh para ulama termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dan juga yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah ini. Tidak bolehnya bertajassus kepada orang yang dia tutupi, yang dia sembunyikan aib yang ada di rumahnya, sehingga tidak boleh kita mencegah kemungkaran dengan tajassus, tapi mencegah kemungkaran dengan hak-hak yang telah Rasul SAW telah sebutkan kaidah dan aturan syariatnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, berpindah pada tahassus, mencuri-curi dengar. Ini dalam bahasa kita, istilah sekarang ini, ya memang kepo itu orang yang sering nyebutnya. Nah, padahal sekali lagi tidak semua kepo itu tidak boleh, gitu ya. Ada kepo yang boleh. Namanya orang ingin tahu kan boleh. Ingin tahu boleh. Yang kebablasan itu yang enggak boleh. Termasuk di antara bentuk kebablasan dalam hal ingin tahu adalah tajassus. Termasuk dalam bab ingin tahu, yang kebablasan adalah tahassus, mencuri dengar. Tapi kalau kepo dengan bertanya, nah, kepo dengan apa? Bertanya. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang bukan itu termasuk apa yang dilakukan oleh petugas. Mengapakan namanya? Diintegrasi gitu ya. Nah, maka tidak mengapa. Dan orang itu berhak memberitahukan apa yang perlu diberitahukan dan berhak menahan jika memang itu informasi tidak perlu disampaikan. Karena apa? Karena Nabi SAW itu membiji, menilai bahwa orang itu hendaknya hanya mengambil sikap terhadap sesuatu yang berkepentingan atau yang ada kepentingan pada dirinya. Kalau tidak, maka juga tahan diri. Kalau tidak ada kepentingan
atau dia tidak berkepentingan, maka tahan diri seseorang dari perkara-perkara seperti itu. Karena kalau dia itu tetap kepo pada masalah yang dia tidak berkepentingan, yang tidak ada pentingnya, maka berarti dia menambah beban diri, dan itu tidak benar. Kalau itu memang Anda berkepentingan atau ada kepentingan kepada Anda, maka tidak mengapa Anda tanyakan. Dengan pertimbangan itu pula seseorang itu menahan atas apa yang ditanyakan, atau dia beritahukan apa yang ditanyakan. Disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk bukti bagusnya agama seseorang di dalam berislam adalah dia tinggalkan perkara yang dia tidak berkepentingan dengannya. Dia tinggalkan perkara yang tidak penting baginya. Perkara itu ada kepentingan-kepentingan, ada nilai pentingnya, tetapi tidak semua apa yang penting itu bagi Anda penting. Dan tidak semua yang bagi Anda tidak penting itu memang tidak penting. Bisa jadi bagi orang lain penting. Makanya begitu. Dengan pertimbangan seperti ini seseorang itu memberikan sikap. Ketika dia dikepoi oleh orang itu kan. Nah, kemarin saya lihat jenengan ke rumahnya Pak Fulan. Nah, ada apa? Nah, ini Anda timbang. Nah, ini bapak yang tanya ini keponya perlu diberitahukan apa enggak? Nah, jika memang ada kepentingannya, maka silahkan. Kalau tidak, Anda boleh menahan diri. Ya, jangan terlalu gitu ya. Nah, menolaknya jangan terlalu. Nah, apa urusanmu bertanya-tanya tentang ini? Jangan begitu. Ya, yang agak sedikit luaskan begitu. Alah, ini urusan kami lah. Jadi apa? Ada sedikit masalah, ada sedikit urusan. Sudah begitu. Nah, memangnya Anda petugas kok nanya-nanya saya gitu. Ya, jangan begitu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk yang dilarang adalah tahassus, mencuri-curi dengar. Mencuri-curi dengar adalah pembicaraan seseorang dengan orang lain yang memang dirahasiakan, yang kita tidak diikut sertakan mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Berarti kita itu termasuk orang yang enggak berkepentingan dengannya, dan itu tidak penting bagi kita, makanya kita tidak diikut sertakan. Berarti dirahasiakan dari kita, maka tidak boleh kita itu mencari-cari, mencuri-curi dengar. Beli alat misalnya gitu ya, bantu dengar yang sangat sensitif begitu. Nah, supaya telinganya itu suara yang disana dirahasiakan kedengaran. Misalnya juga enggak ada kan gitu ya. Nah, maka tidak dibolehkan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menyebutkan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunaihi al-anika yaumal qiyamati. Barang siapa yang mencuri-curi dengar pembicaraan suatu kaum, padahal kaum ini tidak suka dengan dia, apabila pembicaraan ini didengar oleh dia, subba fi udunaihi al-aniku yaumal qiyamah, niscaya kelak di hari kiamat akan dituangkan ke dalam kedua telinga dia al-aniku, yaitu timah yang meleleh, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, na'udzubillah minan nar wa adzabihi wa alimihi. Akhrajahu al-Bukhari. Wal aniku ar-rasasu al-madzabu, dan al-anik adalah tembaga, timah tembaga, al-madzab yang meleleh. Kira-kira kalau timah tembaga melelehnya itu bagaimana ya? Saat kapan itu? Nah, tidak mungkin meleleh kecuali dalam keadaan sangat panas. Na'udzubillah minan nar wa adzabih, kita berlindung kepada dari neraka dan azabnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ancaman yang seperti ini, seperti kita sebutkan pada muqaddimah pembahasan kitab Al-Kabair, menunjukkan dosa ini dosa besar. Karena ancamannya begitu jelas, larangannya begitu jelas, disebutkan secara sharih di dalam babnya. Nah, sehingga menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar, sehingga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam untaian pembahasan Al-Kabair. Bunga rampai dosa-dosa besar. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari dosa-dosa besar ini. Amin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa mencari-cari rahasia itu adalah dosa besar? Ini menunjukkan bahwa perkara yang rahasia itu diberi kehormatan, dijaga, apalagi rahasianya orang-orang yang beriman. Rahasianya orang-orang yang beriman. Oleh Allah jadi diberi penghormatan yang Masya Allah begitu tinggi, sehingga tidak boleh sesuatu yang dirahasiakan dibuka paksa, disingkap paksa oleh saudara yang beriman. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, sehingga ya, apapun yang dirahasiakan oleh saudara kita kaum muslimin, kita harus menahan diri. Termasuk yang dirahasiakan adalah yang ditutup. Apakah yang dirahasiakan ditutup di dalam tasnya? Apakah yang dirahasiakan ditutup dalam lacinya? Yang di rumah ditutup dengan sitar atau dengan gordennya? Atau yang di rumah yang ditutup dengan apapun? Maka itu berarti dirahasiakan. Maka tidak berhak seorang tamu pun untuk membukanya, kecuali atas izin pemiliknya. Maka hendaknya seseorang memperhatikan dan kita memperhatikan masalah ini supaya tidak jatuh pada bab dosa at-tasammu dan juga tajassus, yang itu termasuk dosa besar. Kemudian yang selanjutnya al-kabiratus salisatu wal arba'un, dosa besar yang ke-43, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan an-namam. Masih pada rentetan dosa besar adalah dosa an-namam. An-namam dalam bahasa kita adalah menukil pembicaraan dalam rangka untuk mengadu domba. Kenapa diadu domba? Supaya terjadi kerusakan. Dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, an-namam wa huwa man yanqulu al-haditha bainan nas. An-namam adalah pelaku-pelaku penukil atau yang membawakan al-hadis, pembicaraan yang ini disebarkan bainan nas, disampaikan di antara manusia. Kenapa dia menyampaikan itu? Bukan semata-mata memberi kabar atau mengkabarkan berita, tidak, tetapi ala jihatil ifsadi bainahum, untuk merusak hubungan di antara manusia. Hadza bayanuha. Kata Imam Az-Zahabi mengatakan ini penjelasan dari apa itu an-namam. Yaitu saban orang yang dia membawa berita disebarkan kepada manusia, maksudnya adalah supaya terjadi kerusakan hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Maka dia adalah namam. Dialah yang melakukan dosa namimah, yang dalam bahasa kita dialah pengadu domba. Dialah pengadu domba. Wa amma ahkamuha fahiyya haramun bi ijma'il muslimin. Kalau itu tadi keterangan apa itu dan siapa itu namam, maka tentang hukumnya kata Imam Az-Zahabi fahiyya haramun bi ijma'il muslimin. Maka dosa namimah adalah dosa yang diharamkan bi ijma'il muslimin, yang sudah disepakati oleh ulama-ulama kaum muslimin. Walaqad tadhaharat ala tahrimiha ad-dalailu asy-syar'iyyatu minal kitab was sunnah. Dan sungguh begitu tampak pengharaman yaitu atas dosa namimah
ad-dalailu pada dalil-dalil asyariyah yang syar'i minal kitab wa sunnah, dari Al-Quran dan juga sunnah. Kalau dikatakan nampak berarti apa? Tidak perlu penjelasan lebih dalam. Ketika seorang muslim membaca, dia tahu bahwa itu dosa karena nampak. Walaqad tazaharat, kata Imam Az-Zahabi, dan sungguh begitu nampak bahwa ini adalah dosa. Hanya sekedar orang membaca ayat Al-Quran ini, dia tahu bahwa itu adalah dosa. Yang sangat disayangkan juga karena minimnya pemahaman kita terhadap bahasa Arab, ya. Termasuk juga minimnya pemahaman kita terhadap bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Sehingga perkara yang oleh para ulama dikatakan sudah nampak pun, kalaupun kita baca, yang nampak hanya gambar tulisannya, kan begitu. Nah, gambar tulisannya saja yang nampak, sehingga kita bisa bunyi ketika membaca gambar tulisannya. Nah, terjemahnya saja kadang kita tidak tahu, apalagi sampai makna yang lebih dalam di balik terjemahan. Nah, ini termasuk aib ini. Makanya jangan angkat tangan, saya termasuk yang begitu, jangan. Ini aib ini. Semuanya kita tahan diri saja gitu. Yang penting kita tetap tidak pernah putus asa belajar bahasa Arab, kan begitu. Di sini ada pelajaran bahasa Arab, ya. Pengajian bahasa Arab ada, kan? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan pesertanya jenengan semuanya, mudah-mudahan. Nah, berapa santrinya Ustaz bahasa Arab? 300? Apa 30? Apa cuma 3 gini? Ustadznya menyebutkan begini. Santrinya 3. Itu yang semangat itu. Yang kurang semangat Ustaz. Yang semangatnya menurun, kurang maksudnya gitu ya. Nah. Belajar bahasa Arab itu berat. Karena orang belum tahu target. Coba ditargetkan. Nah, jadi juga ini Ustadz juga begitu. Ketika mengajar bahasa Arab, dia harus tahu bahwa belajar bahasa Arab itu berat. Nah, makanya harus dimotivasi dengan apa? Target. Anda itu kalau belajar bahasa Arab, kalau sampai sini targetnya ini loh. Anda nanti akan begini-begini loh, seneng enggak? Gitu. Apalagi kalau sudah sampai sini, oh targetnya begini, Anda akan bisa gini-gini loh, seneng enggak? Gitu. Nah, pasang targetnya. Tuh. Karena terkadang karena target itu tidak terpasang, akhirnya begitu orang itu belajar. Awalnya semangat, tapi semangat dalam dalam suasana ngambang, karena tidak tahu targetnya. Semangat belajar bahasa Arab, nah, karena ngambang nggak tahu targetnya. Nah, lah ya, saya setiap hari kerja saya itu di perusahaan. Nah, saya di rumah bergaul dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Tahu pekerjaan rumah. Di mana ya bahasa Arab ini? Itulah, ya, di mana bahasa Arab ini? Lupa bahwa seorang muslim itu sholat 5 waktu. Kalau tidak ada target Anda adalah apa yang Anda baca dalam sholat Anda paham. Nah, sudah nggak usah ada target yang lain. Kira-kira kurang penting apa Anda belajar bahasa Arab setelah target ini? Salat itu apa toh? Munajat. Bercengkeramanya seorang hamba dengan Allah tabaraka wa taala. Bagaimana tidak loh, Allah azza wa jalla itu loh menimpali Anda ketika Anda membaca. Dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, "Inni qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku bagi salat itu antaraku dan antara hambaku nisfain, setengah-setengah. Separuh-separuh. Nah, yaitu separuhnya untuk Allah dan separuhnya untuk hamba.
Rasulullah menjelaskan tentang makna Allah SWT berfirman itu. Fa'idha qala al-abdu, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah menjawab, hamadani abdi, ya Allah, betapa mulianya engkau, aku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, engkau menimpali, hamadani abdi, hamba aku memujiku. Coba, nah, bercengkrama dengan Allah dalam solat. Nah, apabila seseorang memahami apa yang dia bercengkrama dengan Allah dalam solat, ini yang mengantarkan menuju solat khusyuk. Coba seandainya tidak ada target yang lain kecuali ini, maka kira-kira kurang penting apa belajar bahasa Arab itu? Nah, barangkali benar apa yang disebut oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Kenapa orang-orang yang sholat ini masih saja berbuat fahisyah, masih saja berbuat kemungkaran, padahal dia sholat? Imam Ahmad ibn Hanbal memberikan nasihat, jangan disalahkan sholatnya, jangan disalahkan ayatnya yang Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Firman Allah benar, ayatnya benar, tapi kenapa kenyataannya orang-orang yang sholat masih berbuat keji, masih berbuat mungkar? Pertanyakan tentang sholatnya orang yang sholat ini, berarti sholatnya belum berkualitas. Nah, salah satu di antara bentuk bagaimana membuat sholat berkualitas adalah pahami bahwa Anda sedang bercengkrama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Ustaz, sudah tahu saya itu bercengkrama dengan Allah, tapi apakah Anda tahu apa yang sedang Anda cengkramakan? Begitu. Hanya lisan saja berucap, tapi tidak mengerti apa yang diucapkan, maka itu bukan cengkrama yang berkualitas. Baik. Para bapak beribu yang dirahmati Allah SWT, kembali kepada bab. Nah, mudah-mudahan bisa ditargetkan gitu ya. Nah, saya dulu itu ada 20 sekian bapak-bapak yang ikut dan mas-mas remaja yang ikut itu. Saya pasang target, insya Allah selesai pengajian kita ini, apabila habis buku yang saya susun ini, kami berharap Allah memberikan taufik kita semuanya paham solat yang kita, bacaan yang kita baca dalam solat, termasuk dikit-dikit setelah solat. Wah, semangat. Dari 20 sekian, nah mulai belasan gitu kan. Belasan tinggi mulai menurun kan itu kan. Nah, lulus enggak sampai 10. Nah, kalau enggak 7 8. Tayyib. Sampai selesainya buku. Tapi memang berat. Memang berat. Cuman kita pasang target seperti itu. Tapi juga berat, karena memang berat. Bagaimana tidak berat? Kesehariannya jenengan kan enggak bergaul dengan bahasa Arab kan begitu. Nah, pada sudah kita peringan waktu itu. Kita pasang target adalah bacaan solat dan dzikir setelah solat. Dan pelajaran saya tidak keluar dari itu, bahasa Arabnya. Tidak keluar dari bacaan solat dan dzikir setelah solat. Cuman berat bagi kaum muslimin yang pernah ikut di situ. Mudah-mudahan bagi jenengan tidak berat, mudah-mudahan. Sehingga minimalnya apa? Targetnya itu. Salat kita paham apa yang kita baca. Kita paham yang kita sedang bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tadhaharat ala tahrimiha ad-dalailu asy-syar'iyyatu minal kitab was sunnah. Dan sungguh telah nampak jelas pengharaman tentang namam, yaitu mengadu domba ini. Dalil-dalil yang syar'i dari Al-Quran maupun dari sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim. Dan jangan kamu patuhi ya Muhammad kulla halaf, orang-orang yang suka bersumpah, mahin yang rendahan, artinya yang suka berbuat hina. Hammazin, yaitu orang-orang yang suka mengadu domba dengan hammaz. Wailun likulli humazah lumazah, yang lisannya tidak berhenti mencela. Masya'in binamim, yang kemana-mana berjalan-jalan hanya menyebar namimah. Menunjukkan bahwa namimah, sifat mengadu domba, dosa ini dosa yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir musyrik. Menunjukkan benar-benar nampak bahwa ini termasuk perbuatan yang diharamkan.
Wa fi sahihaini, disebut dalam kitab Sahihaini, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan diperkenankan masuk surga nammamun, seorang pengadu domba. Maknanya bukan tidak masuk surga selama-lamanya, tidak diperkenankan masuk surga sehingga dosa namimah dia itu diampuni oleh Allah. Apakah dia nanti diampuni dengan ampunan Allah yang maha luas, atau dia harus mempertanggungjawabkan dulu dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab dosa namimahnya? Selagi dia masih ada dosa namimah, maka dia tidak diperkenankan masuk surga. Wa fil hadisi, dan sebutkan di dalam riwayat hadis yang dulu pernah kita baca di sini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini, Rasul pernah melewati dua kubur. Qala, Rasul bersabda, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya kedua ahli kubur ini sedang disiksa di kuburnya, maknanya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya ini tidaklah disiksa dengan sebab dua dosa yang besar. Bukan disiksa dengan dua sebab dan perkara yang besar. Perawi hadis ini sampai menimpali, wa innahu lakabirun, sungguh perkaranya adalah besar. Bagaimana penjelasannya? Nabi mengatakan dua orang ini tidak sedang disiksa dengan sebab perkara yang besar, tapi perawi hadis mengatakan wa innahu lakabirun, sesungguhnya perkaranya ini besar, seolah-olah menentang Nabi. Tidak, menjelaskan kepada pembaca hadis yang diriwayatkan ini, ketahuilah bahwa ini perkara yang besar. Bagaimana tidak? Seandainya bukan perkara yang besar, tentu akibatnya tidak seburuk ini. Tidak seburuk ini. Bagaimana dikatakan bukan perkara yang besar, sedangkan akibatnya orang diazab di kuburnya? Sungguh azab kubur adalah azab yang besar, sehingga tentunya perkara ini pun juga perkara yang besar. Kenapa Rasul menyebutkan bahwa ini bukan perkara yang besar? Karena kebanyakan orang meremehkannya. Manusia banyak meremehkan ini, meremehkan perbuatan dosa ini, padahal dosa ini penyebab di antara sebab-sebab azab kubur. Beliau menjelaskan apa sebabnya dua orang yang dikubur disiksa. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana la yastabri'u min baulihi, salah satu dari kedua orang yang disiksa di kubur ini adalah orang yang dia tidak bersuci dari baul, dari air kencingnya. Kalau dia buang air kecil, dia tidak perhatian apakah percikan-percikannya itu mengenai tubuhnya, apakah percikan-percikan itu mengenai pakaiannya, lantas dia sholat dengan keadaan seperti itu. Dia tidak memperhatikan tentang ceboknya. Nah, yang penting dibuka kerannya, kemudian tutup lagi sudah. Nah, tidak perhatikan tentang bagaimana dia itu harus istibra, bersih diri dari najis-najis akibat dari buang air kecil tersebut. Makanya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, perhatikan benar bagaimana kita itu beradab di saat kita buang hajat. Air kecil misalnya. Nah, Allah SWT Masya Allah memberikan karunia kepada kita yang luar biasa berupa murahnya air. Ada di daerah tertentu yang tidak murah air, kan begitu. Nah, bukan berarti boleh boros-boros air, tetapi perhatikan benar penggunaan air. Nah, supaya kita mendapatkan faedah yang banyak. Di antaranya faedahnya apa? Supaya kita suci dari najis saat kita sedang buang air dan setelahnya maupun sebelumnya. Sebelum kita buang air, kemudian saat itu dan setelahnya bisa suci dari najis. Karena jika kita tidak perhatian, termasuk dosa yang menyebabkan azab kubur adalah itu. Wa ammal akharu, adapun yang lain,
fakana yamshi bin namimah. Dia adalah orang yang dahulu berjalan ke sana kemari bin namimah dengan dosa namimah, mengadu domba. Menunjukkan dosa namimah adalah dosa besar. Termasuk rentetan dosa besar adalah namimah. Kemudian yang penting kita harus ingat pula bahwa ini adalah dua dosa di antara sejumlah dosa yang lain yang menjadi sebab orang disiksa atau diadab di kuburnya. Para bapak beribu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajiduna syarran nasi dzal wajhaini alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Kalian niscaya akan dapati sejahat-jahat manusia dzal wajhaini, yang memiliki dua wajah. Alladhi ya'ti haula biwajhin, yaitu manusia yang datang kepada orang tertentu dengan satu wajahnya, wa haula biwajhin, dan datang kepada manusia yang lainnya dengan wajah yang satunya. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia adalah orang yang menyebarkan adu domba. Yang penting kaum ini senang, yang penting kaum itu senang, lantas kaum ini bermusuhan. Dia bisa tampil ke hadapan kaum tertentu, dan bisa tampak dan tampil di hadapan kaum tertentu dengan menjadi orang yang diterima. Tetapi maksudnya adalah untuk membenturkan dua kaum ini. Itulah dosa namimah. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, wa man kana dzalisanaini fid dunya fa innallaha yaj'alu lahu lisanaini min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang di dunia dia memiliki dua lisan. Dua lisan maknanya satu masalah dia punya dua pernyataan yang bertentangan. Kenapa bisa begitu? Karena kepentingan mengadu domba. Lisannya dia satu, yang mengucapkan satu orang, tapi dia ke kaum ini lisannya demikian, kemudian ke kaum yang lainnya lisannya demikian pada perkara yang sama. Maka dia tidak mengatakan yang berbeda kecuali adu domba. Apa akibatnya? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yaj'alu lahu lisanaini min narin yaumal qiyamah. Kalau Allah jadikan untuknya, diberikan untuknya dua lisan dari neraka yaumal qiyamati, kelak dari kiamat. Para bapak beribu yang dirahmati Allah SWT, Al-Imam Adzabi menjelaskan wa makna man kana dzalisanain, dan makna siapa yang punya dua lisan, ai an yatakallama ma'a haula bi kalam, yaitu orang yang berbicara dengan satu kaum dengan pembicaraan tertentu, wa haula bi kalam, dan berbicara dengan kaum yang lainnya dengan pembicaraan yang lain, wa bi makna sahibul wajhain, itu juga semakna dengan sahibul wajhain. Satu makna dengan orang yang punya dua muka. Dia punya dua lisan atau dia punya dua muka, karena dia maksudnya adalah untuk mengadu domba. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa dosa mengadu domba juga termasuk dosa besar, lantaran Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya menyebut secara jelas ancaman-ancaman dari dosa tersebut, yang semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita semuanya dari dosa-dosa ini, ma dhahara minha wa ma batan, dosa-dosa yang nampak bagi kita maupun dosa-dosa yang kurang nampak bagi kita, sehingga Allah Azza wa Jalla menerima kita sebagai orang-orang yang tidak berdosa. Dan apabila kita pernah berdosa, semoga Allah SWT memberikan ampunan dan maafnya kepada kita semuanya, Allahumma amin. Demikian para bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT, apa yang bisa kita bacakan untuk pertemuan kita di majelis kita siang hari ini, yaitu tentang dosa besar. Yang pertama adalah at-tasammu, mencari-cari dengar, dan juga at-tajassus, dan juga memata-matai atau mencari-cari aibnya manusia, dan dosa namimah, mengadu domba. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita
rangkaian atau bunga rampai dosa-dosa besar oleh Imam Az-Zahabi di pertemuan di pengajian kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.